Candi Jabung ini berlokasi dekat dengan jalur Pantura. Candi Jabung ini berjarak sekitar 5 km dari Kecamatan Kraksan dan 500 meter sebelah tenggara dari kolam renang Jabung Tirta. Candi ini berdiri pada sebidang tanah seluas 20.042 meter persegi dan berada pada ketinggian 8 meter di atas permukaan air laut. Menurut sejarahnya, dalam Kitab Negara Kertagama, Puput 31 menceritakan bahwa Candi Jabung dibangun pada saat Raja Hayam Wuruk mengadakan perjalanan ke daerah timur atau Lumajang hingga ke daerah Kalayu atau Sajabung. Kalayu adalah nama desa Perdikan Kasugatan, tempat candi makam saudara Raja Hayam Wuruk. Penyekaran di makam ini dilakukan dengan sangat hormat dengan acara ritual yang disebut dengan memegat sigi. Pada saat perjalanan inilah diperkirakan bahwa Raja Hayam Wuruk membangun Candi Jabung yang kemudian selesai pada tahun 1276 Saka atau 1354 Masehi. Setelah selesai penyekaran, perjalanan diteruskan mengunjungi desa-desa di sekitarnya dan singgah untuk beberapa malam. Setelah meninggalkan Kalayu, perjalanan dilanjutkan menuju Kutugan, melalui Kebonagung sampai Kembangrawi, dan di desa ini rombongan juga singgah beberapa malam. Dalam Kitab Negara Kertagama digambarkan keindahan Candi Jabung dengan menyatakan, Tanah Anugerah Srinata kepada Tumenggung Nala, yang artinya candinya Buddha, menjulang tinggi, sangat elok bentuknya. Pada keesokan harinya, Prabu Hayam Wuruk dan rombongan meneruskan perjalanan ke Halses, Berurang, Patunjungan, lalu melintasi Patentanan, Tarub, dan Lesan, hingga sampai ke Pajarakan. Dalam Kitab Negara Kertagama juga, Raja Hayam Wuruk diketahui melakukan 2 kali perjalanan, yaitu sebelum Candi Jabung dibangun dan kedua setelah Candi Jabung selesai dibangun. Kunjungan pertama kali Raja Hayam Wuruk ke Kalayu menjadikan awal dari pembangunan Candi Jabung ini. Arsitektur Candi Jabung ini juga unik dan terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu bagian Batur Candi. Batur Candi ini berukuran panjang 13,11 meter dengan lebar 9,58 meter. Batur Candi ini terdapat panel relief yang menggambarkan tentang kehidupan sehari-hari. Yang kedua yakni bagian kaki candi. Pada bagian kaki candi ini terdapat panel-panel yang berbentuk kala yang distilir. Beragam hias kala sangat bervariasi, antara lain kala mata satu yang terbentuk dari gambaran cakra dan surya. Kaki candi ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, kaki candi tingkat 1. Kaki candi tingkat 1 ini berbentuk agyef atau sisi genta dengan hiasan daun patma. Yang kedua yakni kaki candi tingkat 2. Di beberapa bagian terdapat bagian vertikal selebar 50 cm yang berisi ukiran kala dan ornamen daun-daunan. Yang ketiga, bagian duduk tubuh. Bagian ini dimulai setelah bagian kaki candi tingkat 2 dan mulai terlihat peralihan bentuk dari bagian candi yang persegi menuju bagian tubuh yang bulat atau silinder. Pada panel duduk tubuh terdapat relief manusia, rumah, dan pohon-pohonan. Pada bagian duduk tubuh ini terdapat 19 relief yang diketahui menceritakan tentang Sri Tanjung. Jalannya relief ini juga mengikuti arah jarum jam bila kita keluar dari bilik candi dan langsung memutar ke kanan utara. Yang keempat yaitu bagian tubuh candi. Tubuh candi ini memiliki 2 bilik. Bilik pertama ini diketahui berasal dari lubang bekas perusakan, yang kemudian saat ini ditutup kembali. Bilik kedua terdapat pada bagian tengah tubuh candi. Di dalam bilik candi ini terdapat altar yang menempel pada dinding sebelah utara, timur, dan selatan. Yang kelima yakni bagian atap candi. Dari sisa-sisa bagian atap candi, kemungkinan besar puncaknya berbentuk stupa atau ciri khusus unsur bangunan agama Buddha. Sisa atap yang dimaksud yakni dena atap berbentuk lingkaran. Pada bagian atap yang masih tersisa terdapat miniatur yang mirip bentuk stupa. Dan tersisa bagian
Andastupa atau tubuh stupa. Kemudian di samping candi induk ini terdapat candi yang disebut Candi Menara Sudut. Candi Menara Sudut ini merupakan candi batas antara Candi Jabung dengan candi-candi yang lainnya. Kemudian, iklim di sekitar Candi Jabung ini pada umumnya sama dengan kota lain, yaitu beriklim tropis. Dan unsur tanah di Candi Jabung ini merupakan campuran antara tanah biasa dengan pasir. Karena menurut cerita pada masa lalu, pada saat penjajahan Belanda, Candi Jabung ini sempat ditutup oleh pasir yang rencananya akan dirobohkan oleh pihak Belanda. Kemudian, air di sekitar Candi Jabung yakni air biasa yang dialiri dari sumber mata air yang ada di Desa Sembakor, Paiton. Namun, karena Candi Jabung ini dekat dengan pantai, maka unsur garam dari air laut ini berimbas pada batu bata yang ada pada candi, yang membuat batu bata candi ini menjadi bercak-bercak putih karena efek dari garam di air laut.